Beragama itu adalah urusan pribadi. Memilih kepercayaan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan juga oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk negara kita. Setiap orang bebas untuk beragama, bebas untuk memilih kepercayaan atau agamanya, dan itu memang tepat. Jangankan manusia atau negara, Tuhan saja menjamin kebebasan itu. Tuhan tidak memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Tuhan hanya menawarkan cintanya. Cinta Tuhan itu bebas. Karena itu Tuhan juga menantikan jawaban dari manusia dengan cinta yang bebas. Tuhan menghendaki cinta yang sejati, yaitu cinta yang bebas, bukan karena dipaksa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Yang terkasih para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, petugas liturgi, dan umat Allah yang terkasih yang mengikuti misa pagi ini secara virtual. Selamat pagi. Pada hari Minggu biasa ke-21 ini, bacaan-bacaan mengingatkan kita bahwa beragama itu adalah keputusan pribadi kita, dan kita perlu mohon pertolongan Tuhan supaya kita setia pada pilihan kita pada Yesus Kristus. Mari kita awali Ekaristi pagi ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beragama itu adalah urusan pribadi. Memilih kepercayaan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan juga oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk negara kita. Setiap orang bebas untuk beragama, bebas untuk memilih kepercayaan atau agamanya. Dan itu memang tepat. Jangankan manusia atau negara, Tuhan saja menjamin kebebasan itu. Tuhan tidak memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Tuhan hanya menawarkan cintanya. Cinta Tuhan itu bebas. Karena itu Tuhan juga menantikan jawaban dari manusia dengan cinta yang bebas. Cinta yang dipaksakan itu bukan cinta yang sejati. Dan Tuhan menghendaki cinta yang sejati, yaitu cinta yang bebas, bukan karena dipaksa. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kebebasan untuk memilih agama diungkapkan dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan pertama, melalui Yosua, pengganti Musa, Allah menawarkan kepada bangsa Israel, apakah mereka akan mengikuti Yahweh Allah Israel,
atau mengikuti dewa-dewa yang ada di sekitar bangsa Israel. Yosua menantang bangsa Israel. Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Tuhan, Yahweh, atau kepada dewa-dewa bangsa Amori atau bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, bangsa Israel serentak menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan, lalu beribadat kepada dewa." Artinya, tawaran Tuhan dijawab dengan jawaban positif. Mereka memilih Tuhan sebagai Allah mereka, sebagai sesembahan mereka, yang mereka taati, yang mereka abdi. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, Yesus juga menawarkan kepada para rasul, karena waktu itu banyak orang meninggalkan Yesus karena tidak bisa menerima ajaran Yesus yang sulit. Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yesus menawarkan itu. Yesus tidak memaksa. Yesus ingin para murid dengan bebas memilih dia atau meninggalkannya. Seperti biasa, Rasul Petrus mewakili teman-temannya. Petrus sebagai kepala para rasul menjawab, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi?" Pilihan sudah jelas. Kepada siapa lagi kami akan pergi? Mengapa pilihannya jelas? Karena Petrus mengatakan, "Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mewakili para rasul untuk mengakui Yesus dan menerima Yesus sebagai utusan Allah yang membawa kehidupan bagi kita. Berbeda dengan murid-murid yang lain yang pelan-pelan meninggalkan Yesus karena bersungut-sungut, karena sulit mengerti ajaran Yesus, karena menganggap ajaran Yesus itu terlalu keras. Karena selama 1 minggu yang terakhir dalam bacaan misa harian, kita mendengar khotbah Yesus tentang roti hidup. Yesus mengajarkan bahwa manna, yaitu roti yang dikirim Tuhan kepada bangsa Israel ketika mengembara di padang gurun, roti yang dianggap turun dari langit, hanyalah lambang dari turunnya roti sejati, yaitu Yesus. Turunnya Yesus Putra Allah dari surga ke dunia. Manna yang telah menghidupi bangsa Israel selama dalam perjalanan di padang gurun hanyalah lambang dari roti hidup, yaitu Yesus sendiri yang benar-benar turun dari langit, dari surga, dan benar-benar memberikan kehidupan sejati kepada manusia. Dengan kata lain, memberikan keselamatan kepada kita. Yesus mengajarkan bahwa Dia telah turun dari surga
bahwa Dia mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup kepada kita, bahwa Dia Putra Allah, bahwa Dia ingin memberikan diri sebagai makanan rohani bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh hidup yang sejati karena menerima atau menyantap Yesus Kristus, Sang Roti Hidup yang berasal dari Bapa. Itu sulit diterima oleh orang waktu itu dan juga oleh orang zaman sekarang. Oleh karena itu Yesus menawarkan kepada para rasul, apakah kalian juga tidak bisa menerima ini? Apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Syukurlah, Petrus mewakili para rasul menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini keputusan pribadi. Yesus tidak memaksa. Para saudara yang terkasih, 2 kali di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus berbicara mengenai perlunya pertolongan dari Bapa supaya percaya kepada Yesus. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Dan pada hari ini dikatakan, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sampai 2 kali ditegaskan bahwa Bapa yang menolong manusia agar bisa percaya dan menerima Yesus. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon kepada Bapa supaya Dia memberi kita rahmat kepercayaan yang makin teguh, supaya Bapa menolong kita untuk setia pada iman kita, untuk menerima Yesus. Hanya dengan bantuan Bapa kita dapat setia pada iman kita sampai akhir. Tuhan memberkati. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya
kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Janganlah lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang